Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Jadi di depan saya sudah ada servisan Asus Zenfone 2 Laser dengan kode NIM Z00RD. Jadi ini kasusnya user bilang sih ya, akibat kehabisan baterai. Di sini saya mencoba untuk menghidupkan dan handphone ini memang ternyata benar-benar mati total ya. Dan langkah pertamanya kita coba lakukan dulu pengecasan, siapa tahu ini bisa ya. Tetapi memang handphone ini benar-benar mati total, dicas pun juga nggak bisa ya, apalagi kalau dihidupkan ya, namanya juga mati total. Oke, langsung saja kita akan langsung eksekusi ya, karena ini kronologinya akibat user kehabisan baterai. Bisa jadi ini di baterainya problemnya, tetapi masih banyak kemungkinan lainnya ya. Oke, di sini kita akan langsung eksekusi dan langsung melakukan pembongkaran ya. Untuk kalian semua yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe dulu channel saya, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya. Dan buat kalian semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan apabila kalian suka dengan video-video yang selalu saya berikan, jangan lupa like-nya ya. Apabila kalian tidak suka, di dislike aja, nggak apa-apa ya. Oke, jadi langsung kita lanjut ke handphonenya. Di sini sudah kita bongkar untuk Asus Zenfone 2-nya, dan ini adalah dalaman mesin dari Asus Zenfone 2. Jadi langkah pertamanya kita langsung eksekusi pada baterainya ya. Untuk baterainya di sini Asus ini menggunakan baterai tanam ya. Dan kayaknya baterainya itu terlepas dari soket papan mesinnya, dan coba saya pasangkan kembali, dan handphone ini ternyata masih belum bisa menyala ya setelah saya pasangkan. Dan coba saya tekan lagi kembali sambil ditekan si soket baterainya, dan ternyata masih belum bisa menyala juga ya. Oke, kita juga belum tahu ini problemnya apakah ada di baterai ataupun di mana, tetapi alangkah baiknya kita cek dulu satu persatu dari yang termudah dulu ya, karena si soket baterainya tadi lepas dan sudah saya pasangkan, ternyata handphone ini masih dalam kondisi mati dan tidak mau dihidupkan, dan dicas pun juga masih kondisi mati ya. Oke, kita lanjut eksekusi baterainya. Kita akan langsung cas dengan menggunakan power supply dengan menggunakan tegangan 4.4 volt ya. Itu yang sering saya pakai untuk melakukan pengecasan baterai ya, ataupun 4.5. Ketika dia tidak bisa dicas melakukan 4.4 volt, kalian bisa tembaknya terlebih dahulu dari positif ke positif, negatif ke negatif dengan tegangan 12 volt ya. Itu bisa saya namakan ataupun para teknisi namakan dengan kejut tegangan baterai ya, supaya si ion-ion yang ada dalam baterai itu kembali berfungsi lagi ya. Oke, dan di sini saya langsung melakukan pengecasan dengan tegangan 4.4, dan ternyata setelah saya cek lebih lanjut, dan problemnya ada di soket papan mesin PCB baterainya ya. Bisa kalian lihat di sini saya perbesar sedikit. Nah, di situ ada kerusakan di bagian konektor baterai yang ada pada mesinnya ya, seperti meleleh kayak begitu ya. Ini bisa terjadi karena konektor cas ataupun pengecasan yang terlalu panas mengakibatkan konslet dan mengakibatkan si konektor baterainya itu jadi meleleh ya. Di sini saya lanjutkan untuk mengisi dulu baterainya supaya ada ya, supaya kita mengecek nanti dengan baterai bisa bisa nyala ya, kalau misalkan problemnya ada pada baterainya. Nah, pentingnya begini ya. Jadi ketika kita mengetahui sebuah kronologi dari user, misalkan habis kehabisan baterai ataupun kena air dan lain-lain, kita dapat mudah untuk menganalisa sebuah servisan. Jadi di sini saya langsung saja, tadi lupa saya nggak record kameranya, dan tadi pun ada pelanggan, jadi saya lupa nggak menyalakan kembali kameranya setelah saya cut ya. Dan di sini saya sudah menjamper dari negatif ke negatif, jalurnya sambung negatif atas ke negatif atas, disambung ke fleksibel konektor baterai, dan yang tengah itu jalur BSI disambung juga dari yang atas ke yang bawah, jalur BSI-nya yang sebelah pinggirnya lagi jalur positif ya. Oke, jadi
karena stok di saya lagi nggak ada dan kondisi toko spare part pun juga jauh di saya karena di saya masih di pedesaan. Jadi saya lakukan hal-hal seperti yang saya contohkan seperti ini ya. Ini pun juga tidak bakal menjadi penyebab rusaknya kembali karena saya sudah sering mencoba yang seperti ini ya dan hasilnya down dan tidak pernah nihil dan hasilnya pun juga tahan lama. Oke. Oke, bisa kalian lihat ya, berarti di sini problemnya ada pada baterainya dan bukan cuma pada baterainya, mungkin di sini kenapa user tidak bisa cas ya karena si konektor baterai yang ada pada papan PCB mesin itu dia terjadi konslet ya ataupun terjadi meleleh ataupun gara-gara kepanasan. Jadi di sini saya merakitnya dengan cara menjumpernya jalur BSI ke BSI, yang tengah, yang atas ke yang bawah disambungkan dan jalur positif juga atas bawah sambung dan negatif juga atas bawah sambung ya. Dan tidak ada terjadi panas sama sekali ataupun konslet ataupun terjadinya bocor arus dan ini ya oke-oke aja sih kayak begini ya. Nah, ini adalah foto-fotonya bisa kalian tiru ketika kalian menemukan kasus yang seperti ini, tetapi kalian jauh dari toko spare part dan user mintanya cepat-cepat. Jadi, di sini kita harus menggunakan otak yang super cerdik ya untuk merakit sebuah konektor baterai ke baterainya ya, seperti ini. Dan oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam dari saya teknisi pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.